Miris dan tragis tangis meledak istri Rodi Dewar menuntut keadilan atas haknya lahan di PT WNL Kotim. Pukul 8.45 tim Rodi Dewar sampai pada tempat portal yang rencana dibongkar dan sudah ditunggu kurang lebih 25 orang yang terdiri dari aparat dari Polda Kalteng baik berseragam dinas maupun intel di mana hadir juga Kapolsek setempat dan anggota serta pihak perusahaan. Tanggal 10 September tahun 2023. Tangis meledak dari istri Rodi Dewar yang histeris mengaku hanya menginginkan dan mempertahankan hargai diri tinimbang hartanya. Keterangan disampaikan bahwa biaya ini hasil dari hutang bank karena kami miskin dan orang bodoh tak tahu hukum, jelasnya. Tetap dalam isak tangis karena terpukul atas dilaporkannya oleh perusahaan ke kepolisian sementara ini adalah penuntutan haknya dan sudah menemui Panglima Jilah dalam hal ini serta sudah disampaikan kalau pesan Panglima Jilah untuk perusahaan untuk memberikan haknya. Namun tidak demikian hasil yang diharapkan oleh keluarga Rodi Dewar, justru sebaliknya. Disampaikan juga permohonan keadilan kepada Presiden RI, Kapolri atas tindakan serta pejabat lain untuk membantu dan memberikan keadilan seadil-adilnya. Karena dianggap tindakan ini adalah tindakan yang dianggap tidak adil dan aekunawena terhadap keluarga Rodi Dewar dengan tangis terseduh-seduh. Hanya dengan 4 orang termasuk Rodi Dewar dan istri untuk menghadapi eksekusi atau pembongkaran portal yang dipasang pada tanggal 6 September tahun 2023 sebagai pembuktian bahwa lahan tersebut adalah miliknya di samping menyurat berupa SPT, surat pernyataan tanah, yang diterbitkan tahun 2012 serta putusan mediasi Dewan Adat Dayak Provinsi yang sebagai pelengkap data. Dan disampaikan juga oleh istri Rodi Dewar bahwa semalam suntuk tidak bisa tidur karena pikiran yang menghantuinya atas tindakan perusahaan yang membuat perasaan tidak karuan apalagi hadirnya para aparat dari Polda semakin terasa tersiksa dalam istirahat malamnya. Pukul 10.10 portal resmi dibongkar setelah sebelumnya diadakan ritual pembongkaran. Dan dalam wawancara awak media, Kapolsek Pundu menyatakan akan adanya persamaan dalam hal layanan pelaporan bila pihak Rodi Dewar menuntut balik ke perusahaan atau oknum yang diduga bermasalah pada nantinya. Dalam pelaporan perusahaan terhadap Rodi Dewar sangat cepat respon aparat hanya dengan 2 hari langsung silaksanakan dalam hal pelaksanaan proses. Diharapkan sama nantinya karena perencanaan pihak Rodi Dewar akan menuntut balik dalam hal ini, kata anak Rodi Dewar Randy Dewar tegasnya. Dijelaskan juga oleh Randy Dewar bahwa berkas dan legalitas ada dan hingga SPT aslinya. Dalam penjelasan sangat tidak masuk akal bila SPT asli masih di tangan tapi lahan sudah berpindah tangan. Ini ada yang sangat ganjil dan mencurigakan, bisa jadi SPT dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ditegaskan bahwa tidak ada maaf akan dilakukan lapor balik agar permasalahan ini terang benderang, jelasnya. Dan dalam pembongkaran portal saat ini Minggu tanggal 10 September tahun 2023 hanya menghargai proses hukum, namun bila perusahaan tidak ada itikat baik dalam hal penyelesaian maka portal akan dipasang kembali tutupnya. Selamat siang Pak Randi, sebagai wakil daripada keluarga Rodi Dewar, Pak. Dalam hal ini Pak, pembongkaran portal ini Pak. Ya. Nah, apa yang Bapak rasa, apa yang Bapak harap dalam hal ini Pak? Kita mengikuti prosedur hukum yang memang berlaku di negara kita, Republik Indonesia, yaitu hukum positif. Kita ikuti prosedurnya. Ketika pembongkaran portal ini terjadi, kita pembongkaran
ini dilakukan sementara menunggu etikat baik dari PT Windo Nabatindo Lestari atau yang kita singkat PT WNL. Oke, dalam hal ini menunggu Pak. Artinya apa yang ditunggu Pak kira-kira Pak? Untuk menyelesaikan hak kami dan ini mungkin kita sampaikan lagi, dilakukan portal kembali apabila hak kami tidak diselesaikan dengan wajar. Jadi di sini kita mengikuti prosedur yang memang kita dapat tuntutan atau dugaan dari perusahaan PT WNL kepada tim Kapolda, yaitu pidana perbuatan tidak menyenangkan. Kita sebagai nanti terpanggil sebagai saksi akan membuktikan bahwa kita memang tidak bersalah. Kita tidak berbuat anarkis, tidak membuat perusahaan merasa tidak enak dalam aksi kita. Kita juga ada bukti secara video, foto, ataupun saksi yang akan menyampaikan nantinya. Di sini kita juga, jika memang hak kita akan sah secara hukum nantinya, kita akan laporkan balik perusahaan dari pasal 385 dan 167 KUHP. Jadi siapapun nanti yang menjadi saksi perusahaan ataupun yang menyampaikan di video yang kita juga dokumentasikan, yang menyampaikan ini sudah terjual, ini atas pihak pertama yang menjual, kita akan laporkan juga sesuai hukum yang berlaku. Jadi mohon seadil-adilnya pihak keamanan, instansi negara, kepolisian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon berikan kita juga keadilan. Proses yang memang salah, tapi kita juga akan mengikuti proses yang memang berlaku. Siap. Oke Bu, terakhir tadi Ibu sempat histeris, sempat apa Bu? Setelah terbuka Pak, Bu, portal ini, apa perasaan Ibu? Ya senang lah, bersyukur kalau mereka bisa membantu saya. Kapolda, aku mohon dari Kapolri, Presiden, bantulah saya. Saya ini terjolim dari berapa tahun sudah. Rama sudah lihat aja di bukunya, saya memang terjolim. Ada bukunya, ada. Kalau kami nih, kalau mereka perusahaan lah, bukti-bukti mereka ada fotonya, bawa pisau, bawa ombak, ada. Kami dari dulu tanah kami nih, kami perjuangkan. Jadi kami mohon dari Kapolda, ibaratnya dari Kapolri, dari Presiden, dari Panglima Dila, tolong kami. Kami dijolimi seperti ini. Oke Berapa Bu. tahun? Ya, oke Bu lah. Terima kasih Bu, Pak Randi, Ya. serta Bapak Kapolsek dalam hal ini, serta semuanya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Selalu berkomunikasi untuk menjadikan hukum yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya, sehingga tidak terjadi lagi. Demikian, Nunung Adi Satrianto kembali mengabarkan.